pengakuan mereka tentang seorang Anies Baswedan. Boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak? Anies Baswedan berpendidikan cukup. Dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Beliau itu kepala daerah yang sukses membangun Jakarta. Apalagi Jakarta sekarang jadi percontohan di negara-negara lain. Boleh saya minta tanggapan Bapak Ganjar Pranowo? Mas Anies seorang yang sering di kampus waktu itu, terus kemudian beliau pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, punya pengalaman yang so-so gitu ya. Sehingga kalau kita bicara sebelumnya seperti apa, track record kita sama-sama sudah tahu gitu. Baswedan itu teman yang menurut saya cerdas, pinter. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita lah. Mereka saja mengakui kepintaran Anies Baswedan. Anies memang is the best dan layak memimpin negeri ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan harapan yang tadi diungkapkan di dalam pertemuan sebelumnya. Pertama adalah tentang bagaimana kita memandang Indonesia dan bagaimana Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang luar biasa. Saya rasa kalau dibandingkan dengan banyak bangsa-bangsa lain di dunia, kita ini memiliki keunikan karena ada keragaman yang luar biasa, tapi juga ada persatuan yang luar biasa. Yang kalau saya boleh analogikan, Indonesia ini seperti sebuah persenyawaan. Berbeda dengan percampuran. Apa bedanya? Persenyawaan itu dicampur tapi membentuk unsur baru. Kalau percampuran itu tidak menghasilkan unsur baru. Itulah bedanya persenyawaan. Kalau persenyawaan yang paling mudah ini air depan kita ini. Itu hasil persenyawaan. Antara apa? Kita semua tahu oksigen dengan hidrogen. Oksigen dan hidrogen itu bersatu, bersenyawa, lalu dia membentuk air. Apakah air itu oksigen? Bukan. Apakah air itu hidrogen? Bukan. Apakah dalam air ada oksigen? Ya. Dalam air ada hidrogen? Ya. Itulah Indonesia kita. Unsurnya begitu banyak, membentuk satu entitas baru bernama Indonesia yang di dalamnya ada begitu banyak unsur di dalam. Tapi Indonesia jelas bukan Batak, Indonesia itu bukan Sunda, Indonesia itu bukan Jawa, dan Indonesia ini bukan Manado, bukan Timor. Indonesia adalah entitas baru yang terbentuk atas persenyawaan. Mengapa ini penting untuk kita sadari bersama? Karena ketika kita sudah menjadi Indonesia, maka kita harus memperkuat identitas keindonesiaan kita. Itu harus dijaga terus-menerus. Walaupun ini yang unik juga, menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan kesukuannya. Yang Sunda tetap Sunda, yang Jawa tetap Jawa, yang Batak tetap Batak, yang Tionghoa tetap Tionghoa, tetapi juga menjadi Indonesia. Di tempat lain, untuk menjadi entitas nasionalnya, dia harus kehilangan identitas suku bangsanya. Ini yang tidak ada di tempat lain. Dan penanda dari identitas itu yang tadi rumahnya kita lihat di pameran adalah kesepakatan bahasa bersama, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita coba bayangkan kalau pertemuan pemuda itu mencoba mensepakati bahasa, lalu masing-masing unsur rebutan bahasa mana yang paling dominan dipakai. Kira-kira secara jumlah pengguna paling banyak itu bahasa Jawa.
Kira-kira. Sesudah itu paling banyak pengguna kira-kira bahasa Sunda. Kira-kira begitu. Tapi tidak itu yang dipilih. Tidak itu yang dipilih. Dan saya bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi utusan Jong Java, pulang kampung ditanyain semua orang di kampungnya, jenengan ini pripun toh gitu. Jenengan tidak memperjuangkan bahasa kita jadi bahasa kebangsaan kita. Kenapa diterima bahasa orang seberang itu? Jangan bayangkan ada Indonesia masa itu. Masa itu tulisan Sumpah Pemuda itu di bawahnya tertulisnya apa? Negeri Jakarta. Bukan kota Jakarta, negeri Jakarta. Ini masih tahun 28. Indonesia merdeka tuh kayak masih jauh sekali. Tapi sepakat satu bahasa. Dan bahasa itulah yang mempersatukan kita hari ini. Betapa indahnya pertemuan bangsa Indonesia ketika siapapun yang berbicara tidak perlu ada penterjemah yang menggunakan mikrofon menerjemahkan ke bahasa yang ada di sini. Bahasa ini lemnya, the glue, lemnya yang buat kita bisa bersatu. Bersatu ini, inilah bahasa. Dan bahasa ini juga yang kemudian membuat kita bisa merasa satu. Bapak Ibu sekalian, di sejarahnya Jakarta tahun 30-an, Pasar Senen itu pusat kursus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk jadi Indonesia, cirinya adalah bisa berbahasa Indonesia. Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, Anda belum Indonesia. Jadi bayangkan suku-suku di seluruh Indonesia itu datang belajar bahasa Indonesia. Hari ini we take it for granted. Seakan-akan semua orang bisa bahasa Indonesia itu otomatis, tidak. Nenek saya di Kuningan, saya lahir di Kuningan, nenek saya itu hanya bisa berbicara bahasa Sunda. Tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Beliau paham bahasa Indonesia, tapi kalau jawab tetap pakai bahasa Sunda. Nggak bisa jawab pakai bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Sunda, tapi paham. Tumbuh besarnya di Tasik, Ciamis, lalu menikah dengan kakek saya, lalu tinggal di Kuningan. Tapi bisa dibayangkan masa-masa itu masa pembentukan keindonesiaan. Dan kita sekarang memiliki sebuah Indonesia yang bersatu karena ada perasaan kesamaan. Nah, ini Bapak sekalian yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Harus kita jaga. Kita sudah membentuk satu bangsa, ditandai satu bahasa, ditandai dengan kebersamaan. Lalu kita bentuk satu yang kedua. Satu yang kedua itu apa? Satu negara tahun 45. Oke. Lalu kita sudah satu negara. Tahun 50 kita ini berada dalam situasi satu, bukan satu negara kesatuan, federasi. Ada negara banyak sekali sebetulnya. Salah satunya Republik Indonesia. Salah satunya, tapi negaranya banyak sekali, namanya federal. Tahun 50 menjadi satu negara kesatuan. Itu satu yang ketiga. Satu yang keempat, ketika deklarasi Juanda, Indonesia ini baru satu tanah, belum air. Kenapa? Karena airnya bukan bagian dari Indonesia. Juanda dan Soekarno ke Cirebon. Bung Karno waktu itu di bandar Cirebon tanya, itu kok banyak kapal-kapal benderanya asing? Iya, karena perairan kita bukan perairan Indonesia. Itu adalah perairan internasional antar pulau kita. Diperjuangkanlah lewat deklarasi Juanda tahun 57 dan baru berhasil tahun 82 ketika UN Clause diakui. Nah, United Nations Convention Law of the Sea, tidak salah. Nah, ini satu yang keempat. Sekarang kami melihat satu yang kelima yang harus kita perjuangkan. Yang ini ingin kami perjuangkan. Apa itu? Satu perekonomian. Satu perekonomian. Sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu teritori tanah air, satu perekonomian. Mengapa satu perekonomian? Karena hari ini dalam kenyataannya yang tinggal di kota besar di Jawa bisa memiliki akses pada kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan mereka yang tinggal di luar daerah-daerah utama kota besar. Biaya hidup yang berbeda, harga yang berbeda. Harga air di Jakarta, di Bandung masih kira-kira setara. Tapi begitu Bapak Ibu pindah ke luar Jawa, maka harganya berubah. Semen yang harganya berbeda, kebutuhan pokok harganya berbeda.
kita harus membuat Indonesia satu perekonomian, terintegrasi, sehingga kita memiliki perasaan kesejahteraan yang sama. Satu perekonomian inilah yang harus kita dorong, bukan satu harga. Karena kalau satu harga itu, Bapak Ibu pelaku pasar sulit, nah yang namanya satu harga. Tapi perekonomiannya terintegrasi, sehingga kesempatan sejahteranya setara. Nah, untuk itu bisa dilakukan, kita harus memberikan kesetaraan kesempatan. Ini juga Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ketika saya bertugas di Jakarta, maka prioritas utama adalah menghadirkan rasa keadilan, rasa kesetaraan di Jakarta. Karena tugas saya di Jakarta, saya hanya bisa bicara di Jakarta. Seluruh kelompok, latar belakang apapun punya kesetaraan kesempatan. Dan perlakuan dari negara kepada kelompok manapun dibuat setara. Sehingga kita akan bisa memberikan perasaan kebersamaan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ingin ada persatuan. Tapi persatuan itu sulit terjadi dalam ketimpangan. Kalau kita ingin mencari persatuan yang sesungguhnya, maka hadirkan rasa keadilan, di situ ada persatuan. Kalau ada sebuah tempat yang bersatu dalam ketimpangan, rasanya pantas untuk kita cek. Tapi rasanya belum ada. Selalu adalah tempat di mana kita menghadirkan perasaan kesetaraan, dan di situ ada kebersamaan, ada persatuan. Dan di Jakarta, kalau boleh saya sampaikan, kami bersyukur bahwa semua unsur yang ada berkomunikasi, berinteraksi, dan ada kesetaraan di dalam mereka mendapatkan perlakuan dari negara. Baik itu berlatar belakang agama, berlatar belakang suku, berlatar belakang pendidikan, berlatar belakang sosioekonomi. Karena ketika bertugas di Jakarta, saya menemukan gapnya luar biasa. Yang rendahnya rendah ada di Jakarta, tingginya tinggi ada di Jakarta, kanannya kanan ada di Jakarta, kirinya kiri itu ada di Jakarta. Itu tempat yang lengkap secara heterogenitas, tapi juga tempat yang kita merasakan, kalau boleh saya menyampaikan, 5 tahun terakhir ini tempat itu menjadi tempat yang tenang, tempat yang teduh. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ketenangan dan keteduhan itu harus diusahakan. Ketenangan keteduhan itu seperti ini, listrik di ruangan ini, Pak. Kita merasakan AC yang nyaman, cahaya yang terang. Tapi jarang dari kita yang bilang, terima kasih PLN sudah mensuplai listriknya di tempat ini. Jarang sekali ada yang mengatakan itu. Padahal di balik lampu yang terang ini, di balik AC yang dingin ini, itu ada kerja rumit di belakang sana untuk memastikan bahwa damai, dapat tenang, menjaga stabilitas, menjaga ketenangan, menjaga keteduhan adalah mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi dan kemudian mencegahnya. Tidak, jarang sekali mencegah jadi pahlawan, jarang Bapak Ibu sekalian. Yang jadi pahlawan itu memadamkan. Listrik di sini mati, datang 2 orang petugas PLN, dia keluar akan bilang ini pahlawan kita, sehingga lampu kita nyala. Tapi ketika dia mencegah listrik mati, nggak ada yang bilang ini pahlawan kita, nggak ada. Api mungkin terjadi, pemadam melakukan usaha pencegahan pemadaman, pencegahan dilakukan, tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang bilang pada publik inilah pahlawan karena dia mencegah. Tapi ketika terjadi kebakaran, dia datang, maka kita semua akan bilang this is our hero karena dia memadamkan api. Bapak Ibu sekalian, membangun kesetaraan, kedamaian, keteguhan itu kami lakukan di Jakarta, tapi tidak kelihatan Bapak sekalian. Kenapa tidak kelihatan? Ya karena adanya suasana yang tenang, teduh. Memangnya tidak ada potensi konflik, banyak berulang-ulang. Tapi setiap potensi itu muncul, lakukan pembicaraan, lakukan pertemuan, lakukan pencegahan sehingga suasana teduh. Jangankan masyarakat, suami istri aja potensi cekcok banyak kok. Bapak Ibu coba dalam 5 tahun berapa kali cekcok suami istri? Pastilah ada. Bisa ditaker, perbedaan pandangan pastilah ada. Tapi dijaga sehingga tidak menimbulkan instabilitas. Perbedaan di masyarakat, friksi di masyarakat terjadi terus. Nah, itulah yang kita coba kerjakan. Sehingga timbul suasana yang tenang, suasana yang teduh.